President of Indonesia, somebody who's an amazing leader. Prabowo, he is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with. Oke, lanjut lagi dua kabar panas nih bos. Datang dari Timur Tengah dan lagi-lagi bawa nama negara kita Indonesia. Di mana yang pertama nanti, negara Israel tiba-tiba memasang billboard atau banner besar di pusat kotanya di Tel Aviv dengan memajang foto Pak Prabowo dan dalam tulisannya seolah-olah Pak Prabowo ikut dalam jalur normalisasi yang digagas koalisi Israel dan Amerika. Nah lo, bagaimanakah itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Paman Donald, pemimpin Amerika yang ternyata baru-baru ini telah mengeluarkan 21 poin rencana perdamaian Gaza bos. Nah, bagaimanakah rencananya? Apakah relevan atau realistis? Penasaran beritanya? Cus, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar panas dari negara Israel yang langsung bikin heboh nih. Karena lagi-lagi membawa nama Indonesia bos. Bahkan foto Pak Prabowo dipajang di Tel Aviv. Nah loh, ada apa nih? Apakah mau buat drama baru? Nah, jadi dikutip dari sumber-sumber berita berikut yang sumber utamanya adalah dari sebuah akun X asal Israel yaitu Abraham Shield 25. Yang sepertinya akun ini adalah akun yang memang untuk mempropagandakan perjanjian Abraham bos. Nah, jadi di jantung kota Tel Aviv, Israel, baru-baru ini heboh muncul sejumlah billboard atau banner raksasa yang menampilkan wajah presiden kita Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan bukan cuma sendirian bos. Di sana beliau disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar dunia, mulai dari Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Mahmud Abbas, hingga para pemimpin Arab moderat. Dan sepertinya billboard ini pun ternyata adalah bagian dari kampanye nasional yang digagas koalisi Israel untuk keamanan regional. Dan pesannya jelas, tertulis, yaitu demi mendukung rencana Paman Donald untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Abraham Accords, perjanjian Abraham bos, yaitu sebuah kesepakatan untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab Muslim. Nah, tapi yang bikin dahi kita mengkerut adalah munculnya gambar Presiden Prabowo Subianto bos. Karena seperti yang kita tahu, negara kita Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan sejak lama konsisten mendukung Palestina. Dan munculnya sosok Prabowo di sana diduga kuat sebagai manuver politik Israel, di mana sepertinya mereka ingin membangun narasi bahwa Indonesia sedang berada di jalur normalisasi, padahal tidak. Kemudian timingnya juga sangat strategis bos. Pasalnya billboard itu dipajang hanya beberapa hari setelah Presiden Prabowo berpidato di sidang umum PBB, menegaskan bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina. Dan pernyataan ini pun sontak direspon oleh PM Netanyahu dalam pidatonya sendiri seperti video admin beberapa hari lalu. Dan melihat hal ini ya, nggak heran bos, papan reklame bergambar Prabowo ini pun pastinya langsung memicu spekulasi liar. Apakah Israel sedang mencatut nama Indonesia demi mensukseskan ambisi kelompoknya sendiri? Oke, terkait hal ini mari kita korek lebih dalam bos. Mengapa billboard ini tiba-tiba ada dan apa implikasinya bagi negara kita Indonesia? Nah, yang pertama jelas bahwa Israel tengah menggunakan momentum bos. Pidato Pak Prabowo di PBB kemarin sepertinya telah memberi celah diplomatik yang bisa ditafsirkan sebagai peluang oleh Israel. Dengan menampilkan wajah Presiden Indonesia, Israel pun seolah ingin menunjukkan ke dunia. Lihat, bahkan pemimpin negara muslim terbesar mulai sejalan dengan visi Abraham Accords. Padahal kenyataannya tidak bos. Posisi Indonesia saat ini masih konsisten. Hanya ada pengakuan jika Palestina juga diakui. Kemudian billboard ini bisa menjadi ujian besar bagi diplomasi Pak Prabowo. Di satu sisi beliau sedang membangun citra sebagai pemimpin global yang pragmatis dan terbuka. Namun di sisi lain,
publik domestik dan dunia Islam akan menilai ketegasan Indonesia. Apakah benar-benar tetap berdiri teguh membela Palestina atau pelan-pelan digiring masuk dalam orbit normalisasi Israel? Dan dampaknya pun tidak kecil, bos. Jika isu ini tidak ditangani dengan hati-hati, maka bisa muncul kegaduhan politik dalam negeri, bahkan bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab yang pro-Palestina. Dan lebih jauh lagi, ini bisa menguji kredibilitas Indonesia dan Presiden Prabowo sebagai negara dan tokoh yang selalu mengedepankan solusi adil bagi Palestina. Nah, namun dibalik itu semua, billboard ini juga dapat sebagai sinyal, bos, karena nampak jelas bahwa Israel kini semakin agresif mencari legitimasi baru, terutama dari negara-negara besar dunia Islam. Indonesia sebagai negara muslim terbesar jelas jadi target utama. Tinggal kita tunggu apakah ini hanya sekedar pencatutan nama atau akan berkembang menjadi babak baru diplomasi yang penuh kejutan. Bagaimana menurut kalian soal hal ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, kemudian kita lanjut ke rencana 21 poin perdamaian Gaza yang ditawarkan Paman Donald. Ini jelas bukan sekedar gencatan senjata biasa, bos. Dokumen tersebut mencoba mengatur seluruh aspek pasca perang Gaza, mulai dari keamanan, kemanusiaan, hingga arah politik jangka panjang. Nah, poin pertama menegaskan Gaza harus menjadi wilayah tanpa radikalisasi dan teror agar tidak lagi mengancam Israel maupun negara tetangga. Selanjutnya ada komitmen besar untuk rekonstruksi Gaza dengan masuknya 600 truk bantuan setiap hari, dikelola langsung oleh PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional lain tanpa intervensi Israel ataupun Hamas, bos. Kemudian isu kemanusiaan mendapat porsi utama. Seluruh sandera akan dikembalikan, jenazah akan ditukarkan, dan tahanan Palestina bakal dibebaskan. Anggota Hamas yang mau berdamai diberi amnesti, sedangkan yang ingin keluar Gaza disediakan jalur aman. Namun Hamas akan dilarang sama sekali untuk ikut mengatur Gaza, bos. Dan semua infrastruktur militer ofensif harus dihancurkan. Kemudian, rencana ini juga memasukkan skema pemerintahan transisi teknokrat Palestina, bos. Diawasi badan internasional bentukan Amerika bersama mitra Arab dan Eropa hingga reformasi otoritas Palestina selesai. Bahkan ada dorongan ekonomi besar berupa zona tarif rendah, investasi internasional, dan penciptaan lapangan kerja demi menarik warga tetap tinggal di Gaza. Menariknya, Amerika juga ingin membentuk pasukan stabilisasi internasional yang segera dikerahkan, sembari melatih polisi Palestina untuk jangka panjang. Dan Israel sendiri ditegaskan tidak boleh menduduki atau menganeksasi Gaza. Dan yang paling strategis, poin ke-20 dan ke-21, bos, yaitu akan dibuka jalur menuju negara Palestina serta dialog politik Israel-Palestina untuk hidup berdampingan secara damai. Nah, bagaimana menurut kalian, bos? Kalau menurut admin memang ini sangat bagus, tapi eksekusinya pasti bakal penuh rintangan politik, bos. Contohnya aja, untuk menghilangkan pengaruh Hamas itu bukan hal gampang. Hamas masih punya kekuatan militer dan basis sosial yang besar. Mengharapkan mereka menyerahkan kekuasaan atau menerima amnesti begitu saja, itu jelas sangat sulit. Tanpa buy-in dari Hamas, rencana ini rawan gagal, bos. Kemudian bagi Palestina, ya ini bisa jadi terasa sebagai perdamaian yang dipaksakan. Namun bagi Israel, terlalu beresiko jika Hamas tetap eksis. Dan singkatnya ini kalau admin lihat sih, proposal ini lebih sebagai sinyal diplomasi dan manuver politik internasional ketimbang peta jalan yang siap dieksekusi segera. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.